Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Loho dari Universitas Islam 45 Bekasi. Adapun judul tugas UAS saya adalah peran guru penjahat sebagai pelatih. Dengan mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman MPD, nama Sony Loho, kelas Rec, jurusan penjaga strek, Fakultas FKIV Kependidikan, tugas UAS. Baik, langsung saja kita kepada materi yang akan kita bahas untuk kali ini. Istilah pelatih. Pelatih adalah seseorang yang memberikan latihan keterampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pelatih olahraga adalah seseorang yang memberikan latihan keterampilan berolahraga tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam bahasa Inggris, istilah olahraga disebut coach, sedangkan pekerjaan melatihnya disebut coaching. Falsafah pelatih. Kehidupan pelatih sama dengan masyarakat pada umumnya yang mempunyai falsafah hidup masing-masing. Falsafah menurut Martin and Lansdowne 1987 adalah suatu sistem dari prinsip-prinsip yang dipakai untuk membimbing orang dalam kegiatan-kegiatannya. A system of principle for guidance in practical affairs. Tujuan pelatih. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pelatih minimal harus dapat membuat perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi latihan. Sekilas mengenai latihan, Bompa 1988 mengenai program menjadi 3 periodisasi: periode latihan, periode pertandingan, dan kompetisi, dan periode transisi. Selanjutnya, peran pelatih. Perilaku para peserta didik juga dapat mencerminkan apakah pelatihnya menganggap disiplin dan perilaku moral yang baik penting bagi timnya, like father, like son, and like coach, like athlete. Kita biasanya akan dapat mengetahui falsafah pelatihnya, gaya permainan para peserta didik, rasa hormat yang diperlihatkan kepada ofisial dan lawan-lawannya, bahasa yang digunakan, perilaku di luar lapangan, kesanggupan untuk mengatasi stres pertandingan, semangat pertandingan, kesetiaan terhadap teman dan timnya, stamina, serta kostum pertandingan. Itu semua dapat merupakan sebagian dari indikator-indikator yang mencerminkan falsafah pelatihnya. Selanjutnya, kepribadian pelatih. Peserta didik menganggap bahwa seseorang pelatih adalah ahli dalam segala hal yang pandai memainkan peran sesuai dengan kecabangan olahraganya. Dan banyak peserta didik yang ingin sepertinya pelatihnya kalau kelak ia menjadi pelatih, terutama bagi pelatih yang sukses prestasi dan kepribadian. Tetapi ada juga peserta didik yang bersumpah tidak akan berbuat seperti pelatihnya dulu, biasanya pelatih yang gagal dan berkepribadian buruk. Selanjutnya, kepemimpinan. Keteguhan sebagai seorang pemimpin harus tetap dipegang baik setelah kemenangan maupun kekalahan. Pelatih harus dapat mengambil pesan yang tepat pada saat latihan maupun pertandingan dalam kondisi sesulit apapun. Sebab peserta didik di sekolah akan turut komando pelatihnya apabila dalam pertandingan olahraga antar sekolah yang rawan tawuran. Kepemimpinan pelatih sangat penting dalam mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Pelatih harus dapat bersikap tegas, tidak meragukan apalagi mencurigakan. Seorang coach yang baik akan selalu memperlihatkan wibawanya sebagai seorang pemimpin dan sifatnya sebagai orang yang sportif meskipun timnya dalam kondisi kritis. Meskipun peserta didiknya banyak melakukan kesalahan, meskipun keputusan wasit dirasakan berat sebelah. 2. Perilaku. Hampir setiap gerak pelatih akan diamati oleh peserta didik maupun oleh masyarakat. Pelatih harus hidup dengan falsafah sebagaimana yang dia minta dari peserta didik. Dia harus mendemonstrasikan nilai-nilai yang diajarkan. Pelatih olahraga dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh seorang pelatih di sekolah juga harus dapat mentransformasi nilai-nilai perilaku yang baik kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik akan bersifat sportif, hormat, dan menghargai lawannya. 3. Emosional. Dalam
Tugas kita dalam tugas kita sebagai pelatih yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengasuh peserta didik atau siswa di sekolah yang merupakan anak-anak muda yang dalam bimbingan emosional yang belum matang. Penting bagi kita untuk tetap berkepala dingin, bukan hanya kepada waktu kalian pertandingan, tetapi di luar itu. Sudah wajar kalau ada situasi-situasi yang dapat menimbulkan marah dan frustasi pada kita. Dan wajar pula kalau reaksi kita adalah marah dan frustasi, karena hal itu dapat mengemosi manusiawi. Akan tetapi yang perlu kita perlihatkan adalah bahwa dalam situasi demikian itu kita tetap dapat mengendalikan emosi kita, terutama sekali emosi peserta didik kita menghadap situasi yang demikian, dan bukan melampiaskannya dengan maksud untuk kepuasan kita atau balas dendam. Humoris, kemampuan untuk membuat orang lain merasa rileks dengan memberikan humor atau lelucon yang sehat dan menyegarkan merupakan faktor penting guna mengurangi ketegangan dan membangkitkan optimisme baru, baik dalam latihan maupun sebelum dan sesudah pertandingan. Perlu diingat bahwa kita masih merasa peserta didik yang dalam masa perubahan dan perkembangan fisik maupun psikis. Dengan memberikan kegembiraan dalam latihan dengan humor yang sehat membawa hasil yang positif bagi perkembangan. Kalau perlu, kita sebagai pelatih belajar bahasa gaul agar interaksi kita dengan mereka menjadi lebih hangat lagi. Keterampilan dalam pertandingan antar sekolah, kelebihan pengetahuan dan keterampilan akan lebih sangat membantu menyesuaikan tim olahraga sekolah tersebut. Prestasi peserta didik dapat tergantung dari tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelatihnya. Ungkapan ini sangat tepat sebab pengetahuan pelatih tentang bentuk-bentuk formasi permainan, strategi pertahanan dan penyerangan haruslah sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin regu lawan akan dapat mengacaukan regunya dengan suatu penyerangan atau pertahanan yang tidak dikenalnya. 6. Keahlian, kemampuan observasi, kemampuan manajerial, kemampuan berpikir kritis, kemampuan problem solving, dan keterampilan berkomunikasi. Pengetahuan di bidang olahraga, ingin tahu, itulah salah satu dari keahlian pelatih. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab, mengatur aktivitas fisik peserta olahraga, mendefinisikan isi kelas dengan mempertimbangkan usia, kesiapan fitur individu, dan psikos fisik peserta olahraga, melakukan pekerjaan untuk menguasai keterampilan belajar, teknik melakukan latihan fisik, dan membentuk kualitas moral, lalu memberikan keamanan yang lengkap bagi siswa saat melakukan aktivitas fisik dan olahraga, dan berhubungan dengan institusi pendidikan tambahan lembaga olahraga. Penutup, pengabdian dan tugas kita di sekolah, di samping kita menjadi guru, pembimbing, dapat pula kita berperan sebagai pelatih dan saat kegiatan ekstrakurikuler. Dengan menjadi pelatih olahraga, banyak pengalaman dan pembelajaran yang kita dapatkan dan amalkan sesuai dengan bidang kepelatihan kita. Pengalaman yang terpenting adalah interaksi yang terus-menerus dan pengamatan perkembangan dari hasil latihan peserta didik kita. Sedangkan pembelajaran yang terpenting adalah kita mempersiapkan peserta didik untuk mengasah minat, bakat, dan keterampilan mereka melalui atau menuju hantaran menjadi peserta didik profesional yang dapat mengharumkan bangsa dan negara. Dan sekian, terima kasih. Nama saya Sony Loho, NPM 41182191170205, jurusan Penjaga Strek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.